Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah PA pada sore malam hari ini, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah, kita tundukkan kepala sejenak untuk kita menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada sore malam hari ini, kembali kami datang kepada-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami untuk memohon pertolongan yang dari Tuhan. Lewat ibadah ini biar Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan yang dari surga, supaya ibadah ini ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan kami mengundang hadirat-Mu untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Di saat kami memuji Tuhan, sampai pun kami mendengarkan firman-Mu. Namun demikian di saat kami memuji, membesarkan nama-Mu, melakukan ibadah ini kepada-Mu, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga coba mengganggu, merintangi kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menolong kami dan Engkau melindungi kami dari apapun juga, untuk kami leluasa bebas untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sambut ibadah ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 390. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Dari atas, ulang dari atas. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar
Haleluya. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Puji Tuhan, biarlah hati kita selalu rindu untuk kita menyanyikan pujian bagi Dia. Ya, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan dari buku NR nomor 365. Bagi Dia. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, didamai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita bersama tundukkan kepala untuk kita mendengar sabda Tuhan. Benar Tuhan, puji dan hormat syukur sembah hanya kami hatur persembahkan kepada Engkau. Engkaulah yang patut dipuji dan ditinggikan Tuhan. Engkau sudah mati buat kami semua. Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Dengan Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Dan itu sebabnya kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Lewat iman dan percaya kami, Engkau mengangkat kehidupan kami sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya Tuhan, kami patut bersyukur, berterima kasih. Engkau masih memberikan kesempatan kami lagi untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dan itu sebabnya urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Tuhan juga menolong, memberkati para hamba-hamba-Mu, para gembala, para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka menjalankan tugas penggembalaan dan bersama sidang jemaat-Mu semua. Urapi dengan urapan yang sama seperti Engkau mengurapi kami di sini dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus-Mu sendiri. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan benar dan murni, supaya firman Allah yang kami dengar ini juga merupakan pertolongan Tuhan untuk menolong setiap masalah dan persoalan kami semua. Terima kasih Bapa, dudukkan kami semua dengan baik seperti Maryam yang selalu merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih pada sore malam hari ini kita masih bisa bersekutu untuk mendengarkan firman Allah. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, kembali saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua dan berbahagia di dalam mendengarkan sabda Tuhan. Ibadah PA pada malam hari ini, saudaraku, merupakan ibadah PA yang terakhir untuk tahun ini, saudaraku. Jadi tolong diingat bahwa nanti hari Rabu depan itu tidak ada ibadah PA, ya, tidak ada ibadah PA, juga tidak ada ibadah doa penyembahan. Jadi nanti langsung kita masuk ke tanggal 3, itu merupakan suatu ibadah pertama di Gereja Kristus Gembala Menanggal, ya, sekaligus juga Philadelphia, Triorejo, juga di tempat-tempat yang lain. Jadi ibadah kita di tahun depan ini mulai lagi tanggal 3. Kita hanya libur nanti di PA Rabu depan dan Kamis di doa penyembahan. Dan ibadah raya terakhir, saudaraku, mohon perhatiannya, nanti terakhir tanggal 27. Jadi minggu ini merupakan ibadah terakhir bagi kita, merupakan ibadah Natal, suatu Natal GKGM, ya, secara siaran tunda, saudaraku. Dan itu sebabnya kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan firman Allah untuk ibadah-ibadah ini, supaya ibadah-ibadah ini sepanjang tahun kita yang lalu kita sudah diberkati, dan ini akhir daripada tahun 2020 ini. Kita yakin bahwa Tuhan tetap memberkati dan terus memberkati untuk mempersiapkan kehidupan kita sampai sewaktu-waktu kita diangkat oleh Tuhan untuk menjadi mempelai perempuannya.
untuk kita tinggal bersama-sama untuk kekal selama-lamanya. Tentu saudara sekalian, ibadah Natal pada tahun ini tidak seperti tahun-tahun yang lalu, saudaraku. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu, karena kita mengingat di hari-hari kita masih dalam suasana pandemi. Jadi yang terpenting jangan sampai karena pandemi ini kita mengurangi makna Natal yang sesungguhnya, ya, mengurangi makna Natal yang sesungguhnya. Justru di saat pandemi ini kita akan rayakan Natal itu dengan penuh kesederhanaan, tapi tidak mengurangi kekusukan kita, kesungguhan kita di dalam kita melaksanakan ibadah perayaan Natal yang kita sedang laksanakan di hari-hari ini. Gereja-gereja lain sudah melaksanakan Natal, saudaraku, dan kita akan mengakhiri dengan juga berita tentang Natal yang kita sesungguhnya sudah menyampaikan berita tentang Natal ini akan berlanjut sampai nanti hari Minggu yang akan datang. Jika Tuhan izinkan kita lanjutkan lagi ya pada tahun yang baru. Saya masih ingin menjelaskan tentang terang firman Allah, terang Allah ini penting buat kita, apalagi di hari-hari ini. Sesungguhnya tanpa kita sadari, sekalipun kita ini ya gemerlapan lampu di mana-mana ada, begitu terang benderang sekarang yang saudara bisa lihat, ya ini terang sekali, ya nggak seperti biasanya, ya terang, tetapi sesungguhnya kita sedang dirundung kegelapan. Kegelapan itu sedang merundung kehidupan manusia pada umumnya, ya juga termasuk kita anak-anak Tuhan. Kegelapan ini juga bagaikan pandemi yang sedang kita hadapi, kita alami. Bukan hanya Indonesia, tapi dunia alami ini bagaikan kegelapan yang di saat-saat semacam ini yang dibutuhkan ketika kegelapan itu terjadi hanya satu, yaitu terang. Terang untuk menerangi kegelapan itu, saudaraku, maka perlu ditampilkan sosok atau pribadi yang adalah sumbernya terang itu sendiri. Itu sebabnya, saudaraku, terang itu sudah datang untuk menerangi semua orang yang ada di dunia ini. Itu sebabnya di hari-hari ini kita sedang belajar tentang Injil Yohanes, saudaraku. Injil Yohanes ini Injil yang menampilkan pribadi Yesus sebagai anak Allah, berbeda. Berita tentang Natal dan Injil Yohanes itu berbeda dengan Injil Matius juga Injil Lukas. Kalau Injil Matius itu jelas, Natal itu kita bisa melihat bagaimana Yesus itu, Allah itu menjadi manusia, saudaraku. Lewat proses kandungan Ibu Maria, dia dikandung seperti manusia pada umumnya, saudaraku. Dalam Injil Matius itu, dia dikandung 9 bulan 10 hari sampai dia bisa melahirkan. Injil Matius sendiri itu menampilkan pribadi Yesus sebagai seorang raja, saudaraku, yang dimulai, kemarin saya sudah menjelaskan, yang dimulai Injil Matius itu dengan silsilah. Seorang raja itu tentu harus tahu betul silsilahnya. Anaknya siapa, keturunannya siapa. Ya, kalau kita bisa melihat dalam Injil Matius, kita bisa melihat ya bahwa Yesus ini keturunan raja, yaitu dari Daud, dari Daud ini. Daud dan menurunkan dari suku Yehuda ini, menurunkan Yesus ini juga dari suku Yehuda. Ya, puji Tuhan. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan untuk kita semua. Berbeda lagi dengan Injil Lukas. Dan 4 Injil ini, saudaraku, yang menceritakan tentang kelahiran Yesus hanya 3. Injil Matius, Injil Lukas, saudaraku, itu menampilkan pribadi Yesus sebagai seorang manusia yang ditandai dengan sengsara, saudaraku. Manusia itu ditandai dengan sengsara. Ada penderitaan di sana. Nanti kita akan bisa lihat di tanggal 27 jika Tuhan izinkan, bagaimana dia harus dilahirkan. Ya, dilahirkan
di dalam kandang dan bayinya diletakkan, dibungkus dengan kain lampin, saudaraku, dan diletakkan di dalam palungan. Penderitaan dari manusia itu, tetapi lahirnya Yesus ini nanti akan bisa lihat, saudaraku, sesungguhnya untuk menanggung penderitaan dari manusia. Itu sebabnya kenapa dia harus dibungkus dengan kain lampin itu. Nanti kita akan periksa jika Tuhan izinkan nanti hari Minggu, saudara sekalian, ya. Puji Tuhan. Dan Injil Yohanes yang sedang kita periksa ini, Injil Yohanes ini menampilkan pribadi Yesus, ya, sebagai anak Allah, ya, sebagai pribadi yang ilahi, sifatnya ilahi. Dia datang sebagai terang, saudaraku, untuk menerangi kegelapan. Terang itu, terang firman itu telah menjadi manusia. Terang itu telah menjadi manusia yang diceritakan dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Jadi Injil Yohanes tidak menceritakan bahwa Yesus itu sebagai seorang bayi. Sebab dia lahir sebagai ilahi dan wujud terang itu yang sudah datang ke dunia. Untuk apa? Untuk menerangi kegelapan dunia di hari-hari ini. Itu sebabnya, saudaraku, masih ada satu Injil Markus tadi belum saya singgung. Kenapa Injil Markus itu, ya, Injil Markus itu menampilkan pribadi Yesus sebagai seorang hamba. Itu sebabnya dalam Injil Markus itu langsung dimulai untuk kegiatan pekerjaan Tuhan, kegiatan dari Tuhan Yesus. Kenapa? Sebab seorang hamba itu tidak dibutuhkan silsilah. Ya, yang dipentingkan seorang hamba itu pekerjaannya, kegiatannya. Ya, kegiatannya. Jadi saya ulangi, Injil Matius menampilkan pribadi Yesus sebagai seorang raja yang berkuasa, raja yang telah menang, saudaraku. Dan Injil Markus menampilkan pribadi Yesus sebagai seorang hamba yang ditandai dengan kegiatan pelayanannya yang sangat menonjol, saudaraku. Dan Injil Lukas ini menampilkan pribadi Yesus sebagai seorang anak manusia seperti kita yang ditandai dengan sengsara. Dan Injil Yohanes ini menampilkan pribadi Yesus sebagai anak Allah, manusia ilahi, dan wujud firman Allah yang kita bisa lihat wujud terang itu. Ya, firman Allah yang terang itu, yang kita bisa rasakan terang itu, yang kita bisa lihat terang itu. Puji Tuhan. Mari sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita membaca kembali dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Ya, Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Injil Yohanes 1 ayat 9. Ya. Terang yang sesungguhnya. Ya, perhatikan kalimat demi kalimat ini. Saya tidak ingin gerusa-gerusu, keburu-buru, saudaraku. Sebab firman itu hidup. Firman itu hidup. Setiap kata itu mengandung satu pengertian yang sangat dalam. Ya. Ia terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang. Yang menerangi setiap orang. Sedang datang ke dalam dunia. Ya, setiap orang. Ya, ini ditunjukkan ayat 9 itu setiap orang. Artinya setiap kita yang namanya orang, bukan orang-orangan. Ya, jadi orang-orangan itu bukan orang, tapi ya orang-orangan. Kalau sudah tahu, kalau di sawah itu, saudaraku, kalau nanam padi, sudah mau panen gitu kan banyak itu manuk emprit itu, saudaraku, ya, atau apa. Lalu si pemilik sawah itu buat orang-orangan, ya, buat orang-orangan. Kalau ditarik itu, ya maksudnya bikin takut itu manuk-manuk itu, saudaraku, ya, burung-burung emprit itu, saudaraku, ya, begitu. Ya, bukan orang-orangan tapi orang yang menerangi setiap orang. Artinya setiap orang, siapapun kita, itu membutuhkan terang. Siapapun
kaum kita itu membutuhkan terang. Baik itu nanti disebutkan adalah umat pilihannya, miliknya, ya, tetapi semua yang namanya orang itu membutuhkan terang. Itu sebabnya waktu penciptaan, saudara sekalian, waktu penciptaan bumi dan segala isinya ini, maka coba kita akan membaca. Kita akan membaca Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1. Kejadian pasal 1 ayat 1. Mulai. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ya, kita perhatikan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Lah, bumi belum berbentuk dan kosong. Saat itu kita belum membahas, nanti jika Tuhan izinkan kelanjutan dari ini kita akan bahas itu. Ya, setelah mungkin tahun baru kita bahas ini. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong. Terus gelap gulita menutupi samudra raya. Ya, Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi segala, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang. Belum ada tempat untuk roh itu tinggal. Karena apa? Saat itu tempat yang paling tepat untuk di tempat rohnya Allah itu adalah manusia. Saat itu manusia belum ada, baru bumi, langit dan bumi yang diciptakan. Ya, gelap gulita. Ya, ini soal gelap dulu. Gelap gulita yang dibutuhkan, gelap gulita ini hanya satu. Kebutuhan dari gelap gulita itu hanya satu. Dan Tuhan tahu kebutuhan itu. Untuk supaya kemudian dalam Injil Yohanes ini, Injil Yohanes pasal 1 ayat 9 tadi, ya, untuk dikatakan yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sementara dunia ini gelap, kosong, belum berbentuk, maka Tuhan tahu betul kebutuhan bumi, kebutuhan manusia itu, saudaraku. Maka ayat yang ketiga, perhatikan. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Jadilah terang. Jadi kita lihat. Di dalam terang, di dalam firman itu, dan terang firman Allah itu, kita bisa melihat terkandung atau mengandung kuasa. Kuasa apa? Kuasa penciptaan. Kita lihat sini. Berfirmanlah Tuhan. Jadilah terang. Jadi di Sabtu, ya, jadilah terang. Terus Lalu terang itu jadi. lalu terang itu jadi. Nah, kalau kita kembali kepada Injil Yohanes pasal 1 ayat 9, jelas bahwa setiap orang ini membutuhkan terang. Itu sebabnya dia katakan terang yang sesungguhnya ialah pribadi Allah dan firman Allah. Terang firman Allah itu tadi berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Nah, sekarang ditunjuk terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tujuannya apa? Jelas untuk supaya setiap orang itu boleh mendapatkan atau menerima terang. Supaya setiap orang itu tidak hidup dalam kegelapan. Ya, hidup dalam kegelapan itu sama dengan hidup dalam penderitaan. Ya, sama dengan hidup dalam kesusahan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, itu sebabnya kita bersyukur, berterima kasih. Di saat dunia ini mengalami suatu kegelapan. Ya, di saat dunia ini sedang menghadapi penderitaan. Ya,
Di saat dunia ini mengalami bencana, musibah, pandemi semacam ini, maka terang itu datang. Untuk apa? Untuk menerangi setiap hati, terutama setiap hati yang di hari-hari ini harus kita akui dengan jujur. Mulai dari saya, rasa kegelapan dalam bentuk kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegelisahan ini sedang menghantam setiap manusia kita. Coba siapa di hari-hari ini, saudara, yang tidak mengalami kecemasan dengan situasi keadaan yang sekarang ini? Sudah pandemi, ekonomi kayak begini, banyak pemutusan kerja, dan semua akibat daripada pandemi itu. Kita lihat, ini membuat hati tidak nyaman, hati cemas, hati gelisah, hati khawatir dan takut. Dan ini kalau tidak segera diatasi, kalau terang itu tidak menerangi setiap hati manusia, maka tidak heran dalam Injil Lukas ini orang itu bisa stres dan bisa mati oleh karena kecemasan, oleh karena kegelapan yang sedang dihadapi oleh manusia di bumi ini. Artinya setiap orang itu membutuhkan terang. Sebab keadaan itu, ini tertulis, justru terjadi di akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini terjadi. Coba dibaca, Mas. Jangan ditutup. Dalam Injil Lukas, saya teringat ayat itu. Ya, Injil Lukas pasal 21. Ya, biar Tuhan menolong kita lewat pemberitaan firman Allah ini. Pasal 21 ayat 25 mulai. Perumpamaan tentang pohon ara. Pasal Lukas, tadi saya? 21. Pasal 21 ayat 25. 25. Perumpamaan tentang pohon ara. Enggak salah, Kak? Lukas pasal 21 ayat 25. Iya, betul. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Oh ya, betul. Ya, mari ya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, Ya. dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Kita lihat. Ini yang terjadi di hari-hari ini, saudara. Iya. Yang terjadi akan takut, ya, bangsa-bangsa akan takut. Ini menimpa bangsa-bangsa. Kegelapan musibah, pandemi ini menimpa bangsa-bangsa. Ini kita harus akui. Ini kita dibawa oleh Tuhan untuk kita waspada di saat semacam ini. Ya, di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Jadi ini bagikan deru dan gelora laut. Bukan hanya ini, bagikan juga kegelapan dalam bentuk gelora deru, gelora laut yang sedang menimpa bumi ini. Orang banyak bingung, banyak gelisah, banyak takut dan khawatir. Terus 26. Orang akan mati ketakutan. Kita lihat sampai karena kebingungan ketakutan itu, orang akan mati ketakutan terus. Karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Ya, berhubung. Ya, karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Tetapi terus, pada waktu itu, Ya. orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. tapi di balik dari itu, justru sebaliknya, saudara sekalian, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Terus, apabila semuanya itu mulai terjadi, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, bangkitlah,
Dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ini betul-betul di hari-hari ini. Ini mengingatkan kepada kita musibah, kejadian yang sedang terjadi itu mengingatkan kita. Di saat itu ayat mengatakan, ya, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah. Artinya bertindak dan angkatlah muka. Pandangan kita sudah tertuju, angkat mukamu. Jangan menoleh ke kiri ke kanan. Angkat muka, fokus. Kepada siapa kita akan datang? Kepada siapa kita akan berseru? Ya. Kepada siapa kita akan berharap di saat semacam itu? Ya, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Ini terjadi di masa-masa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam Injil Yohanes tadi, saudaraku, kita bisa melihat kembali, ya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tujuannya untuk supaya tidak terjadi kecemasan, untuk supaya tidak terjadi kebingungan, untuk supaya tidak tadi ketakutan menimpa bumi ini, dunia ini, khususnya kepada anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara. Ya, namun demikian ayat berikutnya, saudara, lalu setelah Dia mengatakan yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, ayat 10 Yohanes, ya. Ya. Ya, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia. Ya, iya, terang itu sudah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Nah, terang firman Allah itu juga yang menjadikan dunia ini terus. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, tetapi dunia saya kenal. Dunia tidak kenal. Kemarin saya mengatakan ini bagaikan anak yang lupa sama orang tua. Ibunya yang melahirkan, ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan, tapi setelah dia lahir, lalu dia tidak kenal. Ini yang terjadi. Dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saya tidak membahas ini lebih lanjut. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya. Lah, sekarang dia datang ke dunia, dunia tidak mengenal, saya kenal. Orang Ambon bilang, tidak kenal, tidak mau kenal. Satu. Dia datang kepada miliknya, juga tidak diterima. Satu. Sekarang, dia katakan, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Lah, setiap orang, semua orang, ya, atau dikatakan ayat 9, setiap orang. Tapi ayat 12 ini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, supaya menjadi anak-anak terang. Nah, untuk supaya menjadi anak-anak terang. Nanti prosesnya sedikit saya akan singgung. Terus mas, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa itu? Yang disebutkan yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itulah saya dan saudara yang sudah percaya dan menerima sang terang itu. Sementara dia datang kepada umatnya, kepada miliknya, dia menolak. Tapi kita bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan itu memberikan terang kepada kita.
terang firman Allah, terang pribadinya itu menerangi hati kita. Lewat kita percaya dan menerima Dia sebagai sang terang yang sedang datang untuk menerangi setiap manusia. Prosesnya, kemarin saya sudah menyinggung, tapi tidak mengapa karena ini PA, tidak mengapa kita ulangi. Prosesnya untuk kita orang yang percaya ini, prosesnya kayak apa? Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ini proses untuk kita bisa menerima terang itu. Ayat 12. Ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Ya. katanya, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Yang disebutkan Injil Yohanes pasal 1, terang yang sedang datang. Sekarang dia menerapkan pribadi wujudnya. Kalau dalam Injil Yohanes tadi, terang yang sesungguhnya disebutkan. Tapi dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 ini sudah dikatakan, akulah terang dunia. Ini semakin nyata pernyataan pribadi Tuhan untuk kita. Akulah terang dunia. Artinya, setiap kita perlu sang terang itu. Butuh pribadi Yesus yang menyebutkan pribadi, akulah terang dunia. Terus, Mas? Barang siapa mengikuti. Nah, ini prosesnya kehidupan anak-anak terang ini. Ya, lewat percaya tadi saya katakan dalam Injil Yohanes pasal pertama tadi, ya. Itu mereka yang percaya akan namanya. Bagi kita prosesnya adalah ketika dia mengatakan akulah terang dunia, maka prosesnya barang siapa mengikut aku. Ini proses. Khususnya kita dari bangsa kafir ini. Untuk nanti kita disebutkan, kamu adalah terang dunia. Jadi terang dunia itu terang matahari yang dibutuhkan setiap umat manusia. Tuhan akan jadikan itu. Jadikan kita terang dunia. Sebab dalam Injil Matius pasal yang kelima jelaskan, kamu terang dunia. Kota yang ada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tetapi saya ingin menunjukkan prosesnya untuk bisa mencapai terang dunia, terang yang sempurna itu. Sampai mencapai seorang wanita yang berpakaian matahari, beralaskan bulan dan bermahkotakan 12 bintang. Ini prosesnya, yaitu barang siapa mengikut aku, mengikut terang. Jadi proses untuk kita menjadi terang dunia itu adalah dimulai dari kita, tadi Injil Yohanes tadi, percaya akan namanya. Setiap orang yang percaya akan namanya. Di sini mengikut aku, itu sama dengan percaya. Mengikut terang. Mengikut terang. Barang siapa mengikut aku, terus dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, jadi ini konsekuensinya. Kalau kita mengikut Yesus, yang dialah terang dunia, saudaraku, otomatis seharusnya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sebab dia sudah mengikut terang. Untuk apa lagi kita mesti berjalan dalam kegelapan? Ya, kegelapan itu juga bisa kegelapan dalam dosa, dalam kejahatan. Ya, nanti prakteknya akan kita singgung. Ya, prakteknya. Praktek bahwa kita ini mempunyai terang. Disebutkan tidak akan berjalan dalam kegelapan, terus melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Nah, kalau dia mengikut terang, otomatis dia meninggalkan kegelapan, dia mendapatkan terang. Dia mendapatkan terang, tetapi yang seringkali kita ini selalu alami,
Kita mengikut terang, tapi kita juga jalan terus kegelapan itu. Bagaimana? Itu sebabnya kehidupan nggak pernah maju. Malah dalam penderitaan, kan di satu tarik sana, tarik menarik. Mestinya kalau kita sudah percaya akan namanya, ketika kita mengikut terang, ambil keputusan mengikut terang, harus sudah meninggalkan kehidupan kegelapan itu harus diakhiri. Cara kita mencari nafkah, cara kita bergaul, cara kita berkata-kata, yang ada tanda-tanda kegelapan itu harus diputus, harus diakhiri. Bukti bahwa kita mengikut terang, mengikut Yesus yang terang dunia. Nah, ketika kita meninggalkan kegelapan, kehidupan yang gelap, kehidupan yang remang-remang, itu, maka di saat itu kita akan mempunyai terang. Dari mana kita mempunyai terang? Karena kita mengikut terang. Amin, saudara sekalian. Karena kita mengikut terang. Itu. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya. Prakteknya sekarang. Prakteknya. Praktek untuk kita ya, bisa mempraktekkan terang setelah kita mempunyai terang itu. Prakteknya apa? Kita baca dalam Injil Matius. Matius pasal yang kelima, saudaraku. Ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ini setelah dia mempunyai terang. Dia mengikut terang, meninggalkan kegelapan, dan dia mempunyai terang. Sekarang kalau kita mempunyai terang, itu jangan disembunyikan. Ayat mengatakan, jangan kita mempunyai pelita lalu ditutup dengan kantang atau ditaruh di bawah tempat tidur. Jangan kita berpikir, supaya aman tak tutup dengan kantang. Bukan hidup, saudaraku, malah mati. Ditaruh di bawah tempat tidur. Dia tidak akan bisa menerangi seluruh ruangan itu, saudaraku. Hanya samar-samar, remang-remang. Nah, orang kan sukanya gitu, suka yang remang-remang. Kenapa? Karena di bawah tempat tidur. Mestinya pelita itu harus ditempatkan pada tempatnya, yaitu di atas kaki dia. Tapi ini yang terjadi. Yang terjadi pada kita, ini harus menjadi koreksi buatku, buat kita semua. Tapi ayat ini jelas mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Artinya, untuk supaya kita menjadi satu kesaksi, terang yang ada pada kita, setelah kita mempunyai terang, harus bisa bersinar. Terang yang ada pada kita bisa menerangi, kalau itu dalam rumah, ya, bisa menerangi seisi rumah. Kalau ruangan kamar, pada enggak, bisa menerangi ruangan, sehingga kita bisa melihat apa-apa yang tidak benar, apa-apa yang kotor dalam ruangan itu. Ya, kalau di ruangan sana, masih banyak itu bopel itu sana belum dicat, ini masih banyak yang bengkak, ini langsung nampak. Nah, itu sebabnya demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi praktek terang itu dibutuhkan. Harus bercahaya. Demikianlah hendaknya terangmu
bercahaya di depan orang. Jadi terang itu bukan disembunyikan, bukan untuk diri sendiri, tapi terang itu harus ditampilkan. Maksudnya untuk bisa menerangi orang lain, untuk supaya kehidupan kita itu menjadi kesaksian, menjadi berkat buat orang. Orang bisa merasakan dengan keberadaan kita. Kalau itu suami, maka istrinya bisa merasakan keberadaan suaminya. Kalau istri, maka suami juga bisa merasakan hadirnya seorang istri di tengah-tengah keluarga. Kalau kita orang tua, anak-anak kita juga bisa merasakan hadirnya orang tua dalam keluarga. Atau juga hadirnya anak itu, orang tua bisa merasakan. Tampil, ya, terangmu bercahaya di depan orang. Ini praktek. Apakah mudah? Tidak mudah. Untuk pelita itu bisa terang, bisa menyala, satu. Ya, maka yang dibutuhkan apa untuk supaya menyala pelita itu? Minyak. Sumbu, tahu soal sumbu? Apa itu sumbu? Ya. Itu juga harus sering dibersihkan untuk supaya terangnya itu semakin dibersihkan, semakin digunting, satu, dia terangnya akan semakin bercahaya. Tetapi kalau terang ini tidak dirawat, tidak dijaga, sumbunya akan numpuk, satu, akan kotor, justru akan bikin kotor orang banyak. Kalau dia meledak, satu, dia meledos, wah bisa hitam semua di ruangan itu. Bisa hitam semua. Akan justru merusak. Nah itu sebabnya, maka terang itu betul-betul harus jaga. Kalau ini saya tunjukkan lilin itu. Sebab untuk menjadi terang itu, praktek terang itu ditandai juga dengan pengorbanan. Kalau lilin itu dibungkus dengan plastik, sudah biar ini lilin, biar awet, satu. Iya, sampai kapanpun juga dia tidak akan mengeluarkan sinar. Tapi kalau mau bercahaya, lilin itu harus dibakar. Mau meleleh, baru bisa mengeluarkan sinar. Mau berkorban. Terang ini juga berbicara tentang kasih. Atau belum selesai tadi? Diulangi ayat 16. Ayat 16. Matius 5 ayat 16. Diulangi ayat 16. Demikianlah hendaknya. Ya, 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini jelas. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ini tidak mudah, tadi saya katakan, ini penuh pengorbanan. Pengorbanan kita. Untuk menjadi terang itu perlu pengorbanan. Untuk supaya orang-orang yang dalam kegelapan itu, ketika dia melihat terang itu, melihat perbuatan baik, ya, sebutkan tadi, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu. Bukan perbuatan kegelapan, bukan perbuatan jahat, itu perbuatan kegelapan. Ya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Bukan memuji, atau bukan kita mencari pujian, maka dengan perbuatan baik, terang yang kita tampilkan itu, perbuatan kebajikan yang kita lakukan itu, membuat nama Tuhan itu dipermuliakan. Nah, kita seringkali kalau sudah berbuat baik, apa? Mencuri kemuliaan Tuhan. Ini kita rubah. Ayolah kita berbuat baik, berkorban. Seperti Yesus sudah berkorban. Dia sudah meleleh, mau meleleh untuk menolong, untuk menjadikan kita
kehidupan yang pada akhirnya kita boleh mendapatkan selamat. Menjadi anak-anak terang. Menjadi anak-anak Allah ini. Kegelapan itu apa? Ya. Bab disebutkan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya. Lawan daripada perbuatan yang baik itu, lawan daripada terang itu adalah kegelapan. Terang di sini ini juga menunjuk kepada terang kasihnya tuh Tuhan. Terang kasihnya Tuhan. Kenapa? Sebab Allah itu adalah terang. Saya katakan terang inilah wujud kasihnya Tuhan. Oleh karena Allah itu begitu mengasihi dunia ini, maka Allah itu mengutus putranya, sang terang itu, untuk menerangi dunia yang sedang dalam kegelapan. Disebutkan supaya mereka yang percaya tidak akan binasa. Supaya mereka yang percaya itu tidak tinggal dalam kegelapan lagi. Dia berpindah dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Dialihkan dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Ini tujuan kenapa Sang Natal itu datang sebagai terang untuk supaya menerangi kehidupan manusia yang hidup dalam kegelapan. Apa itu kegelapan? Ya, jangan kita mengatakan, oh aku sudah anak Tuhan. Oh sudah pasti kita dalam terang. Belum tentu. Seringkali kita banyak menipu. Seringkali kita banyak berbohong, berdusta. Menipu diri sendiri kita ini. Ini prakteknya. Untuk supaya betul-betul terang itu ya bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Terang kasih Tuhan itu betul-betul akan bisa dirasakan. Tapi sebaliknya, kalau kita mengatakan kita hidup dalam terang, tapi ternyata masih ada perbuatan kegelapan, maka kita menipu diri sendiri. 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama. Ya, 1 Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kelima. Allah adalah terang. Allah adalah terang. Terus? Dan inilah berita. Inilah berita. Ini siapa yang menulis? Rasul Yohanes. Jadi Rasul Yohanes itu menulis 5 kitab. 1 Injil Yohanes, 1, 2, 3 suratan Yohanes, dan yang terakhir kitab Wahyu. Jadi Rasul Yohanes menulis 5 kitab. Injil Yohanes 1, 2, 3 suratan Yohanes, dan kitab Wahyu, khususnya kitab Wahyu ini salah satu kitab yang menceritakan tentang akan masa depan, apa yang akan terjadi. Tapi dia dalam suratan ini mengatakan, dan inilah berita. Ini berarti serius. Inilah berita. Berita yang harus didengar. Dan inilah berita terus yang telah kami dengar dari Dia. Lah, berita ini bukan dari katanya orang. Kita ini ya baru dapat cerita itu, ya apa. Wah, padahal tipu-tipu itu. Ditambahi, dikurangi, ya memprovokasi berita itu. Dibuat untuk memprovokasi, Pak. Tapi ini beda. Dan inilah berita. Ini berita serius ini. Kenapa? Sebab berita itu sumbernya dari Dia. Dia katakan yang telah
kami dengar dari dia. D kecil atau besar itu? Besar. Besar. Yang dia dengar dari Tuhan. Terus? Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Lah, apa yang dia dengar, itu yang dia sampaikan kepada kamu. Nah, sekarang kepada kita. Yang dia dengar dan tuliskan sekarang ini, sekarang disampaikan kepada kita, untuk kita. Saudara sekalian, ini hebat. Perhatikan baik-baik, luar biasa. Berita Natal, berita dari dia, berita kesukaan surgawi, bagaimana Allah itu menjadi manusia dan dia tinggal diam di antara kita. Allah yang adalah firman itu menjadi wujud dan terang itu untuk menerangi dunia yang gelap ini. Yang telah kami dengar, dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Jadi Rasul Yohanes itu memberikan suatu nasihat kepada kita, contoh kepada kita, untuk supaya kita tidak egois. Apa yang dia dengar dia sampaikan. Penyambung lidah, tidak egois. Ya, puji Tuhan. Terus? Allah adalah terang. Nah, ini beritanya. Ini berita yang dia dengar itu. Itu yang disampaikan kepada kita. Allah adalah terang, itu adalah firman Allah. Kalau dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, saudaraku, Injil Yohanes pasal yang pertama tadi, saudaraku, disebutkan ayat pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah adalah terang. Terang itu adalah firman Allah. Jadi Allah itu juga dia sumbernya terang, dia terang satu. Ya. Dan terus Mas, Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ini berita. Ini berita yang sesungguhnya, yang harus kita dengar, yang harus kita ikuti. Sebab di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Artinya dialah terang yang sesungguhnya, yang sedang datang. Ya. Teruskan Mas. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan. Kita mengatakan kita ada terang, artinya ada beroleh persekutuan dengan dia itu artinya ada terang, begitu, bersama terang. Namun kita hidup di dalam kegelapan, terus kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Dan kita tidak melakukan. Bagaimana orang berdusta mau melakukan kebenaran? Kalaupun itu kebenaran diri sendiri. Tidak ada kebenaran. Ya itu sebabnya kita harus ada keputusan. Kalau kita mengatakan kita bersekutu dengan dia, kita mengikut terang, harus tinggalkan kegelapan. Supaya kita tidak disebutkan pendusta atau penipu. Dan tidak ada melakukan, dan kita tidak melakukan kebenaran. Puji Tuhan, saudara sekalian. Nah, kita lihat prakteknya ini. Kita tunjukkan. Kalau kita mengatakan kita ada terang tapi ada kegelapan. Kalau kita mengatakan kita ada terang tetapi kita membenci, itu sama dengan berdosa, menipu diri sendiri. Coba pasal yang kedua. Pasal yang kedua. Ayat yang ke-9. Barang siapa berkata, Ya, perhatikan ini. bahwa ia berada di dalam terang, Barang siapa berkata, ditujukan kepada siapa? Siapapun juga lah. Saya sebagai hamba Tuhan,
Ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, kalau mau dia ngomong dalam terang, saya ini hidup dalam terang loh. Kan begitu gampang kalau kita ngaku-ngaku. Ya, bahwa ia berada di dalam terang, terus Tetapi ia membenci saudaranya. lah, ternyata dia membenci saudaranya. Karena kita kan ngomongnya banyak. Wah, ngomong yang sangat rohani. Bukan rohana, rohani. Tapi ternyata di balik itu dia ada kebencian. Tetapi ia membenci saudaranya. Saudara itu banyak. Ya. Suami, istri, itu juga saudara tuh. Yang paling dekat. Ya kan? Saudara seiman. Suami, istri. Anak, orang tua. Saudara, saudara. Nah, ini saya sebutkan. Tetapi ia membenci saudaranya. Siapa itu? Saudaranya itu. Tadi saya katakan bisa suami, istri, bisa anak, bisa orang tua, bisa saudara, saudara. Tetapi ia membenci saudaranya. Dan ini mungkin kita tidak sadar. Mungkin kita nggak merasa. Tapi sesungguhnya ada benih-benih kebencian. Mungkin dia menyinggung kita, mungkin dia menyakiti kita, dia mungkin macam-macam. Membuat hati dibenci. Tetapi yang membenci saudaranya, ya. Terus? Ia berada di dalam kegelapan. Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Yang tadinya mengatakan, aku lu terang. Ibadah seminggu bukan 7 kali, 10 kali sebagainya. Bahkan lebih. Tetapi kalau kita membenci, ya, dia ternyata sebetulnya dia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Coba ini menjadi koreksi buat kita. Dan basa-basi kita jujur di hadapan Tuhan. Ya. Ayo, ada kebencian enggak? Kalau ada kebencian, segera. Itu kegelapan. Itu kegelapan. Dia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Artinya yang kita katakan aku ini terang, itu bohong, itu pendusta. Ayat tadi mengatakan, ya, kita tidak melakukan kebenaran. Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kalau kita tetap membenci. Kita dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya. Ini, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Nah, kalau kita mengasihi saudara kita, sekalipun orang itu tidak, saudara kita nggak menyenangkan belas buat kita. Kalau orang sekarang bencek, no, saudara. Mungkin saudara pernah mengalami gitu kan? Kan sulit untuk mengasihi orang yang kayak gini ini, saudara. Gimana orang udah ngomong nyelekit, ngomong mesti menyinggung, saudara. Ya, sekalipun berkata ada maksud tertentu untuk memojokkan begitu saudara. Ini singkat, nggak tanpa kita sadari itu. Ada tujuan dari omongan kita itu. Tetapi sebaliknya, barang siapa mengasihi saudaranya, ini kasih ini berbeda dengan kasih yang pura-pura tadi. Kasih ini kasih yang ditandai dengan pengorbanan. Mau meleleh seperti lilin itu. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Mungkin orang membenci orang itu menyakiti kita, tapi kita tetap mengasihi dia, mendoakan dia. Maka tidak akan mengurangi terang yang ada pada dia. Amin, saudaraku. Gampang? Ora gampang. Biar ini pertama untukku, untuk kita. Mengasihi orang yang membenci kita, yang bencek nih.
Mengasihi orang yang memusuhi kita itu tidak gampang. Mengasihi orang selalu mengomentari itu tidak gampang. Tapi sungguh kalau kita bisa melakukan itu, maka apapun yang dilakukan orang itu tidak akan mengurangi terang yang ada pada kita. Ini jelas ayat mengatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Terus, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. nah, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Karena terang jelas. Kita nggak akan tersesat, tahu kok jalannya. Jelas, gamblang. Tapi sebenarnya kalau kita dalam kegelapan, ya, kita bisa tersesat kan? Harusnya masuk sini, ya masuk sana. Tempatnya orang dimasuki. Salah, tersesat. Ya. Atau mungkin sengaja menyesatkan diri. Ya, karena dia dalam kegelapan. Tidak ada kebenaran. Semuanya kan boleh. Bagi dia. Ya, halal buat dia. Boleh dilakukan buat dia. Tapi dia tetap dalam kegelapan. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ini kehidupan yang hidup dalam terang itu, dia tidak ada dalam penyesatan. Ya. Tuhan tolong kita, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Dari niat hati tidak ada ingin menjerumuskan, menyesatkan. Karena apa? Terang itu telah menerangi dia. Untuk apa kita menyesatkan orang? Ya. Apa untungnya kita menyesatkan orang? Ya. Tidak ada untungnya. Itu merugikan kita sendiri. Sebab apa? Apa yang kita tabur, nanti sewaktu kita akan tuai. Kalau kita menyesatkan orang, mungkin kita tidak, anak kita, cucu kita. Lebih baik kita menabur yang baik, tetap di dalam terang. Dan terang itu tidak ada penyesatan. Terus, ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, Tetapi barang siapa membenci saudaranya. Terus, ia berada di dalam kegelapan. ya, Dan hidup di dalam kegelapan. ya. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Terus, Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. nah, coba. Barang siapa membenci saudaranya. Jadi ini menjadi koreksi buatku. Buat kita semua. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Atau mungkin juga ada cerita mertua membenci mantu. Mantu membenci mertua, coba. Ini kan menyedihkan kalau ini terjadi pada anak-anak Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Tapi ini terjadi. Ini terjadi, sedang terjadi. Kenapa itu harus terjadi? Karena ada kegelapan. Mempertahankan kegelapan itu. Ya, dia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Jadi hidupnya memang gelap. Berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Wong dia ada dalam kegelapan, dia hidup dalam kegelapan otomatis. Nah, orang yang semacam ini nggak ada tujuan. Tujuan hidup nggak ada. Nggak ada tujuan hidup orang semacam ini. Apa tujuannya hidup? Kalau hidup dalam kegelapan, dalam kebencian itu apa kan? Apa untungnya hidup dalam kebencian itu? Itu tidak akan bisa pernah membuat hati kebencian itu tidak akan bisa pernah membuat kita damai dan tenang. Coba bayangkan kalau kita bermusuhan membenci orang. Ya. Baru ketemu sudah teratap sudah. Waduh, cari jalan untuk dia menyingkir kemana sudah. Baru ketemu itu. Ada lagi yang saya dengar ketemu selalu. Kalau nggak ketemu nggak ribut. Kalau ketemu begitu ribut sudah. Nggak tahu apa yang diributkan. Kenapa? Karena hatinya itu penuh dengan kebencian. Ya, bertahun-tahun nggak ketemu ya nggak ribut. Begitu ketemu ribut.
Padahal nggak lama tak jumpa itu, kalau jumpa ya kita senang lah mestinya. Apalagi mbak saudara. Ini enggak. Begitu ketemu ribut. Saya nggak ngerti kehidupan semacam ini, bagaimana hidup yang semacam ini. Dia berada dalam kegelapan dan hidup pasti hidup dalam kegelapan. Orang ini sedang bingung. Coba dilanjutkan itu. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, kegelapan itu telah membutakan matanya. Kegelapan itu membutakan matanya. Itu sebabnya kalau kita tetap hidup dalam kebencian itu, ini sama dengan kita gelap mata. Kita nggak bisa melihat, tidak akan bisa melihat terang yang ajaib itu. Tidak bisa melihat baiknya perbuatan Tuhan itu. Tidak pernah. Dia sedang merana sesungguhnya. Dia sedang menderita. Dan dia sedang hidup tanpa ada tujuan. Coba kita akhirilah kehidupan model semacam ini. Gak ada untungnya kok kita membenci. Justru ayat mengatakan, kasihilah orang yang membenci kamu dan doakan dia. Itu ada ayatnya, Tuhan Yesus ini yang mengatakan itu. Tapi akhir dari kehidupan Yesus sebelum dia disalibkan, dia berpesan kepada murid-murid, kepada orang-orang di situ saat itu. Coba dibaca ayat-ayat yang terakhir ini. Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ya. Biar kita semua bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, ya. Ini sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus disalib, dia mengatakan apa? Ayat yang ke-35. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Nah, sebab sebentar lagi dia akan ditangkap. Akan dihakimi dan akan disalib. Itu sebabnya dia mengatakan. Ini perikopnya Yesus memberitakan kematiannya. Dan dia mengatakan, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Terus. Selama terang itu ada padamu. Perhatikan ini, nasihat ini. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Percayalah kepada terang itu. Terus. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan. Barang siapa berjalan dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Ia tidak tahu kemana dia pergi. Dia sedang bingung. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 11 tadi. Dia tidak tahu dia mau kemana. Sama dengan ini. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Hidup yang tanpa tujuan. Ayo, selama terang itu masih ada, yang akan menerangi seluruh manusia ini. Kita percaya kepada dia, mengikut dia, tinggalkan kegelapan untuk kita mendapatkan terang. Sampai kita menjadi terang yang ajaib. Dan terang itu bisa bercahaya di depan orang. Jika orang bisa melihat perbuatan-perbuatan kebajikan yang ada pada kita. Bukan membenci. Teruskan, Mas. Percayalah kepada terang itu. Percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu. Selama terang itu ada padamu. Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Supaya kamu menjadi anak-anak Allah atau anak-anak terang. Terus. Sesudah berkata demikian. Ya. Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Puji Tuhan. Jadi ini sungguh-sungguh luar biasa. Ayolah, kalau kita masih ada tanda-tanda kegelapan, entahkah itu dosa, entahkah itu ketidakbenaran, ketidakjujuran, entahkah itu ada kebencian-kebencian yang adalah perbuatan kegelapan, ayo kita tinggalkan. Kita percayalah kepada terang itu,
selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Kenapa? Ayat yang terakhir dari yang akhir, saudaraku. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, Nah, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. karena kita mengikut terang, karena kita meninggalkan kegelapan, sebutkan. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Perhatikan ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Luar biasa yang Tuhan tunjukkan pada malam hari ini merupakan akhir daripada PA kita di tahun ini. Ayo kita mengakhiri tahun ini dalam PA ini untuk kita tetap disebutkan anak-anak terang. Kalau kita hidup dalam terang, maka kegelapan itu tidak menguasai. Jadi percaya kepada terang supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sebab terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran buat kita. Kalau setiap kita anak-anak Tuhan, pelan-pelan Tuhan kita ada ini, maka sungguh-sungguh kita akan bisa bebas dan leluasa untuk kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan. Artinya kita betul-betul ketika dia mengatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, dan kita langsung menyambut terang, menerima terang itu, percaya kepada terang itu, sehingga kita disebutkan anak-anak terang untuk kita bisa melayani Tuhan sampai Ia datang kembali. Inilah berita PA yang terakhir di tahun ini. Biar sungguh-sungguh kita seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita hidup dalam terang, dan kita disebutkan anak-anak terang. Dan terang bercahaya di depan orang, supaya mereka bisa melihat perbuatan-perbuatan kebajikan yang ada padamu. Mari di depan hadapan kita ada tubuh dan darahnya Kristus. Kita akan melakukan pujian dari NR 238. Ku melayani Yesus. Biar kita tetap melayani Yesus sampai Dia datang yang kedua kali. Haleluya. Yang indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu
berdoa untuk menerima tubuh dan darahnya Tuhan. Dengan tubuh dan darahnya Tuhan akan memberikan kemampuan kita untuk kita hidup tetap di dalam terang, untuk hidup sebagai anak-anak terang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu dan ibadah PA yang terakhir pada sore malam hari ini. Engkau begitu luar biasa melawat kami, memberkati kami, kembali mengingatkan kami untuk akhir tahun 2020 ini. Biar kami tetap bersepakat, tetap hidup di dalam terang firman Allah, terang yang ajaib itu Tuhan. Dan kami juga sepakat untuk meninggalkan kegelapan itu, supaya terang yang ajaib itu tetap bercahaya dalam kami dan sungguh memberkati kami dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan segala kegelapan dan bentuk apapun juga Tuhan, kami juga bersepakat untuk kami tinggalkan Tuhan, untuk kami berada tetap dalam terang yang ajaib itu. Kami memang tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memberikan kemampuan kepada kami lewat firman dan perjamuan suci pada sore malam hari ini akan meneguhkan kami untuk kami tetap hidup dalam terang yang ajaib itu. Terang firman Allah yang telah datang untuk menerangi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa salah kami yang sudah selama ini kami lakukan sementara kami bisa beribadah dan kami bisa melayani Engkau. Sekali lagi ampuni kami, layakkan kami untuk bersekutu dengan kurban-Mu, dengan kasih-Mu, dengan terang yang sejati ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Memberkati perjamuan suci ini, tubuh dan darah-Mu ini boleh menyatu dalam kehidupan kami. Kami sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bagikan ini. Ya, dibagikan ini. Ada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, akan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan, asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, angkat tubuhnya Kristus. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus,
mendengarkan firman Tuhan. Unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Haleluya. Dan dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Ya. Kami tunggu semua bisa mendapatkan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama, kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan kiri di atas dada. Kita nyatakan kepada Tuhan untuk supaya terutama kita tetap hidup dalam terang firman, terang yang ajaib itu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan penyembahan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyembah, kami syukur Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Begitu Tuhan perhatianmu, lawatanmu pada malam hari ini, mengakhiri tahun di 2020 ini Tuhan. Engkau sudah membekali kami untuk kami tetap hidup dalam terang-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk kami tetap hidup dalam kasih mengasihi, terutama mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, saudara kami, keluarga kami, nikah rumah tangga kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau sudah menolong dan mengampuni kami Tuhan, untuk kami ke depan boleh luasa untuk bisa beribadah, bisa melayani Engkau dengan terang yang ajaib, terang firman-Mu, dengan terang untuk kami bisa melangkah maju Tuhan. Dan kami tidak mungkin akan disesatkan dan akan tersesat oleh karena kami bersama Engkau selalu Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan, lewat firman dan perjamuan suci yang sudah mendarah daging dalam kehidupan kami semua. Memberkati kami dan menjadi berkat, bercahaya di depan orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah melawati kita semua di ibadah PA yang terakhir di tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kita tetap berdoa untuk tahun yang baru, tahun yang akan datang kita belum tetap tahu, tapi biar kita datang kepada Tuhan untuk supaya terang yang ajaib itu senantiasa berada dalam setiap kehidupan kita. Jadwal ibadah kita, saya kumohon perhatiannya. Saya mengulangi lagi bahwa ibadah PA
malam hari ini merupakan ibadah PA yang terakhir. Jadi minggu depan tidak ada ibadah PA maupun tidak ada ibadah doa penyembahan. Langsung nanti kita bertemu tanggal 3 Januari, ya, ibadah yang pertama, ya, ibadah raya. Sedangkan nanti pada hari Minggu ini tanggal 27 Desember ini tetap ada ibadah raya yang terakhir, ya. Ibadah raya yang terakhir juga merupakan suatu Natal kita, Natal yang sederhana, Natal yang nanti juga tetap siaran tunda seperti sekarang ini, seperti yang selama ini sudah berjalan, saudaraku. Kita tetap mendoakan, saudaraku, untuk supaya pelaksanaan Natal sekalipun sederhana, tapi tidak mengurangi kekusukan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan. Ya, kita lihat, kita akan menerima bagaimana Natal itu yang sesungguhnya. Jika Tuhan izinkan, kita nanti akan memeriksa dalam Injil Lukas, saudaraku, Natal dan Injil Lukas, bagaimana Tuhan memberikan suatu teladan yang sempurna buat kita semua untuk kita bisa meneladani. Ya, puji Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan, bukan hanya untuk firman Tuhan Natal ini, juga yang akan datang di tahun yang akan datang. Apa yang Tuhan inginkan buat kita, ya. Kita memohon kepada Tuhan supaya bimbingannya itu nyata dalam kita. Itu sebabnya nanti kita berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, ya, baik yang ada di GKGM, di Philadelphia, Triorejo dan sekitarnya. Kita mendoakan, ya, untuk supaya di hari-hari ini kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing, tetap tekun beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan waktu-waktu, biar kita berada dalam terang firman Allah dan terang yang ajaib itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mari kita akan tundukkan kepala untuk mengakhiri ibadah PA di malam hari ini. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan firman dan perjamuan suci, Tuhan, dengan limpahnya. Dan sekarang Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, dan sekaligus kami hamba-Mu mendoakan seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh saat ini dimanapun sidang jemaat-Mu berada, Tuhan, di rumah-rumah. Biarlah kiranya Tuhan, damai sejahtera-Mu tetap nyata atas kehidupan anak-anak-Mu semua. Yang lemah biar Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan pulihkan kembali untuk bisa melayani Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih yang ada gangguan-gangguan yang lain, masalah, persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu, Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan yang ajaib, yang sedang mencari pekerjaan, biar Tuhan juga membuka jalan. Juga yang sedang merintis pekerjaan, Tuhan juga nyatakan pertolongan-Mu. Yang sudah bekerja di kota, di luar kota, di luar pulau, luar negeri sekalipun, Engkau juga ada di sana, tetap menolong, memberkati mereka semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu sidang jemaat-Mu, ya Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Apa yang kami butuhkan di hari-hari ini, biar Tuhan jua yang mencukupkan segala sesuatunya. Dalam suasana Natal ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu, untuk para hamba Tuhan yang sedang melaksanakan ibadah maupun rencana akan melaksanakan ibadah ke depan, kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan juga memberkati semua dan menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah-ibadah yang Engkau telah sediakan. Biar Tuhan menolong untuk ibadah raya yang terakhir. Biar Tuhan tanggal 27 ini, biar Tuhan memberikan firman kepada kami, para pelayan-pelayan-Mu semua. Engkau persiapkan Tuhan untuk kami bisa melayani, dan seluruh sidang jemaat-Mu boleh diberkati oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, ya Tuhan, kami juga serahkan, doakan kepada-Mu Tuhan, untuk supaya bangsa kami ini diberikan damai sejahtera yang dari Tuhan, jauhkan dari pertengkaran, perkelahian, permusuhan, apapun juga, fitnah-fitnah Tuhan singkirkan semua.
Gantikan damai sejahtera-Mu supaya sungguh terutama dalam menghadapi pandemi ini bangsa kami boleh leluasa bisa mengatasinya. Dan itu sebabnya Tuhan pakai para pemimpin kami, Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat dan daerah, memberikan hikmat marifat yang dari surga untuk mampu memimpin bangsa kami ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sementara kami akan berpisah, mungkin juga ada yang masih mau beraktivitas, yang mau istirahat malam, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Ya Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datang dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan selamat Natal bagi kita yang merayakan semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.